Jadi sebenarnya iklan ini tuh harusnya pas lagi aku COVID di Februari, bayangin ketunda. Terus kalau PPKM-nya diundur terus kan kasihan juga kan, kontrak udah berjalan dari Februari. Jadi kita lakukan dengan tim kecil dengan prokes yang benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi gitu. Oke, ngomong-ngomong PCR, kemarin udah PCR ada rencana mau ke Malaysia ya Bun? Mau rencana ke Malaysia, insya Allah mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya bulan depan ya, tapi kan kita belum tahu. Kan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda dan sekarang tuh aturan negara tuh berubah-ubah. Kadang-kadang waktu yang pas aku ke Turki, alhamdulillah negara-negara masih nerima orang Indonesia datang karena lihat COVID di Indonesia tinggi, jadi negara-negara lain tuh ada yang nggak mau orang Indonesia untuk datang gitu, ada yang banyak lah gitu macam-macam. Jadi kita masih nunggu terus keputusan dan regulasi negara-negara lain yang berubah-ubah. Mudah-mudahan bisa cepatnya, karena aku di sana kan memang, jadi dulu waktu Arsya lahir, nggak menarik nih buat kalian, pasti nggak ditayangin juga sih, tapi nggak apa-apa. Waktu Arsya lahir, aku kan diambil tali pusat darahnya. Nah, jadi tali pusat darah itu diambil untuk stem cell. Jadi kalau misalnya orang tuanya sakit atau Aurel Gel, pokoknya sedarah. Dan ternyata Aurel Gel matchnya darahnya Arsya tuh 99%. Jadi kalau kita ada yang sakit nih sekeluarga atau nenek kakeknya, itu bisa ambil dari si darah ini. Nah, makanya tali pusat darah bank darahnya itu adanya di Malaysia. Jadi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan buat pengobatan kita bisa dikasih permit untuk masuk ke sana. Sekalian ketemu besan juga nggak sih? Insya Allah dong, kalau memang bisa punya kesempatan kan alhamdulillah, karena bisa silaturahmi ya. Baru sempat video call juga. Gimana Bun? Udah PCR semuanya aman? PCR-nya udah, aku setiap minggu pasti PCR ya, karena kan ada ngejuri juga. Tiap hari Jumat ngejuri tuh pasti Kamisnya PCR. Tapi kalau ke Malaysia belum PCR karena kan masih nunggu di sana udah oke surat izinnya kan dari rumah sakit kan yang ngurus semua suratnya. Begitu udah oke izinnya baru kita PCR, baru berangkat gitu kan. Semuanya keluarga besar apa gimana? Insya Allah sih sebenarnya harusnya sih aku sama Mas Anang ya, dan paling ada beberapa tim yang ikut temenin. Karena kalau bawa Arsya juga kayaknya lagi kayak gini. Kalau dulu kemarin pas aku berobat ke Turki karena lama, pasti aku ajak, dan waktu itu kan COVID-nya belum separah ini gitu. Kalau sekarang rasanya nggak nyaman kalau bawa anak-anak juga untuk ikut berobat gitu. Tapi ya belum tahu. Nah, ini masih tentatif karena menunggu regulasi dan surat-surat dari rumah sakitnya semua keluar. Rencananya berapa lama tuh Bun di sana Bun? Aku belum tahu stem cell ini bukan stem cell yang kecantikan ya. Stem cell pengobatan, jadi beda. Jadi stem cell ini selnya tuh lagi dikembangin sekarang gitu, dan bisa bertahan 2 bulan. Sampai ada berapa ribu atau berapa juta sel yang bisa didapetin. Kalau nggak salah ini pakai yang punya Arsy deh dulu, yang Arsya belum kita kembangin. Jadi bukan hanya aku, nanti Mas Anang juga disuntik juga supaya makin kuat, makin muda. Jadi kondisi Mbak Esa di sini seperti apa? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah makin sehat. Terus aku juga kan lagi selama PPKM ini hidupnya cuma di rumah, urus anak, masakin anak sama suami, sama kerja juga ya seininya lah. Sama ngelakuin paling masih syuting konten gitu. Cuma ya walaupun banyak yang bilang, "Bun, ngapain sih syuting konten sosial?" Bukan ngapain, Bun, syuting konten sosial tuh kenapa view-nya nggak seperti kalau reality, keluarga atau gosip. Tapi aku nggak akan pernah berhenti, mau view-nya kecil, mau yang nggak ada yang nonton, aku gak akan pernah berhenti bikin konten sosial, karena ini udah dari 5 tahun yang lalu semenjak kita punya Yayasan The Hermansyah, dan kita ngejalanin ini bener-bener uang kita pribadi, nggak pakai donatur, nggak pakai apa gitu. Bunda, ini ada postingan yang sweet banget nih dari Jiel nih. Iya, ini tuh makanya postingan Jiel ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon, nanti dibilangnya, "Oh, Jiel posting ini gara-gara ini begini." Jangan. Coba dilihat tanggal Jiel posting itu di tanggal berapa. Di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh. Gitu. Itu Jiel posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko itu ngirim foto kecil, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya Bunda sama Pipi gitu. Nah, sebenarnya bukan basi, tapi sebenarnya bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu, dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama
temennya gitu. Dan di saat kita lagi baik-baik aja gitu, jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah Jial posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, bukain DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya Jial posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas Jial bahas posting di Ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban Ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan Ruko gitu loh. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, apa ya, jangan membuat sesuatu yang nanti akhirnya menjadi tidak baik, atau ada pihak-pihak yang merasa jadinya oh ini sengaja nggak terima begini, ini sengaja begitu. Jangan. Aurel itu mungkin emang aku tipenya nggak jarang posting, jarang apa ya kalau aku, karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang nggak perlu aku videoin, saat-saat yang memang nggak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku nggak kasih. Kita tiap hari itu chatting, Bun aku butuh Mbak, Bun aku mau masak ini, Bun apa setiap hari juga pasti WA, setiap hari juga kita video call. Adeknya tuh setiap hari, nggak pernah lupa. Aurel tuh nggak pernah dia lupa dengan adik-adiknya, apalagi bundanya mungkin agak tersisi dengan suami kan, dia pasti ada suami, tapi yang namanya anak adik-adiknya itu hampir setiap hari ya nanya ini Arsya, nggak pernah dia enggak. Dengan kayak gini kan jadinya takutnya Mas Anang nggak tahu apa, kalian suruh komen kayak gitu, nanti dianggap berita kecampur aduk nih gitu loh. Kasihan adalah kasihan kita, kasihan kakak juga kan, kasihan kakak juga kan, dia lagi fokus dengan kehidupannya gitu loh. Jangan memberikan sesuatu yang nantinya malah yang nggak ada masalah jadi masalah gitu. Kalau nggak apa-apa terusin aja selipnya. Kalau ngelihat ke video Mimi, makin cabi makin lucu kan. dia paling marah tuh kalau aku udah dateng. Dia kan kalau aku paling Bunda jangan paling curang kan. Ih cabi banget sih Bunda, kurus loh gitu. Dia paling kesel kalau aku udah kayak gitu. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta keluar kota, dia main ke rumah seharian. Dan memang kita nggak posting gitu karena mungkin karena kangen, dan kita kalau dulu kan setiap hari ketemu ya. Pas sekarang jadi nggak posting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z gitu loh. Jadi bukan nggak yang jadi kelihatannya kayak oh dia ada apa ya, kan nggak ada apa-apa. Bahkan kakak mau apa-apa pasti mau ngomong, Bun aku nanti ada kerjaan ini, Bun ada kerjaan itu, Bun aku lagi begini lagi begitu, tuh selalu ngomong kok gitu, selalu. Jadi aku nggak merasa kayak berubahnya adalah kita nggak tinggal bareng ya gitu, kita nggak tinggal bareng.